Hmm, Barangkali ini bukan bukan apa ya, bukan pertanyaan tentang materi. Alhamdulillah saya setuju sekali semuanya. Saya sudah juga mencoba menerapkan. Yang masih jadi pemikiran saya, karena ini kan apa tadi arahnya berubah lebih ke arah pencatatan perkembangan murid ya, yang masih mengganggu saya selama berapa kali pergantian kurikulum. Pernahkah disampaikan ke atas bahwa apakah tidak mungkin kita mengubah cara kita menuliskan penilaian di raport itu tidak lagi berupa angka, melainkan catatan deskripsi perkembangan saja. Jadi akan nyambung dengan asesmen otentik yang kita jalankan. Karena rasanya seperti apa ya, kita sudah mencoba mencatat perkembangan murid. Nanti ujung-ujungnya kita harus balik lagi menerjemahkan itu ke nilai dan anak-anak ataupun orang tua tetap lagi fokus ke si ini nilainya berapa, saya lebih tinggi atau bagaimana. Itu saja sih sebetulnya yang apa mungkin bisa diteruskan ke pembuat kebijakan ya. Eh, kalau kalau memang bisa tidak hanya di tingkat PAUD yang kita sampaikan di laporan itu bentuknya deskripsi, saya rasa itu lebih 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 mudah untuk murid menilai oh saya sudah meningkatnya di sini saya masih harus memperbaiki ini jadi mereka tidak tidak sebegitunya lagi membandingkan dengan oh saya ini 83 kok dia 87 ya gitu ya padahal kemarin kita satu tim ya itu saja sih Pak Rizky selebihnya saya setuju dan sudah menerapkan banyak saya termasuk tadi yang salah satu yang menjawab sudah sering melaksanakan dan Oh, dari baik, awal baik. 2013 ya terima kasih banyak sangat menarik Pak Rizky. Ya, terima kasih juga Bu Azmi telah berbagi ini ya semangat dan ini ya apa aura positifnya bahwa kita sudah ada di sini ya sejak lama gitu ya. Tinggal menguatkan implementasinya dan membuat ini jadi konsisten. Nah, untuk pemangku kebijakan sebetulnya dari yang saya ikuti ya di diskusi-diskusi kurikulum Merdeka, kemudian sekarang di pembelajaran mendalam, itu sebetulnya pemerintah arahnya sudah semakin memberikan keleluasaan, sudah bergeser juga untuk tidak fokus di hanya angka gitu. Tapi tidak bisa langsung merubah signifikan. Nanti juga akan ada pergolakan ya di lapangan ya. Kemana ini angkanya hilang gitu ya. Tapi pemerintah sudah mengarah ke sana, jadi yang sedang disosialisasikan dari tahun-tahun lalu sampai beberapa tahun ke depan nanti adalah tadi eh, ada porsi untuk penilaian yang bukan angka, yaitu diakomodir di P5. Kalau kemarin, kalau sekarang di proyek kokurikuler itu sudah dibebaskan ya, sudah menggunakan rubrik. Dan harapannya sih ketika kita sudah terbiasa menerapkan proyek kokurikuler ini, nanti kita akan lebih mudah lagi ketika menerapkan itu di pelajaran gitu ya, bahwa kita tuh sudah menggunakan asesmen otentik berbasis proyek, sudah menggunakan rubrik begitu. Jadi sudah diberikan ruang untuk itu dalam proses sebetulnya untuk semakin menggeser apa proses penilaian yang fokus ke angka saja menjadi yang lebih dalam dan kualitatif tadi. Nah, kemudian yang kedua yang dilakukan pemerintah adalah yang tadi saya sampaikan di akhir. Oke, kita tetap bermuara ke angka, tapi mendapatkan angkanya itu harus berangkat dari asesmen kinerja dan asesmen otentik yang lebih dalam gitu ya. Ketika akhirnya kita mendapatkan nilai 7 atau 70 itu bukan hanya apa menjawab soal yang benar terus nanti dibobot lagi ke soal yang benar di UTS begitu ya. Jadi semuanya soal kemudian dikalkulasi jadi nilai rapor tidak seperti itu tapi dari gabungan asesmen otentik juga yang mana tadi dari rubrik dirubah ke skor. Nah, dari skor itu bisa dikalkulasi lagi jadi bobot penilaian untuk nilai rapor begitu ya. Tinggal di persentase nanti yang dari sumatifnya berapa persen, yang dari UTS-nya berapa persen begitu ya. Nah, itu sudah dicantumkan juga di panduan pembelajaran dan asesmen di kurikulum Merdeka kemarin, simulasi-simulasi untuk merubah rubrik menjadi nilai angka seperti itu. Jadi kita on proses ke sana, Bu Azmi. Semoga nanti ke depan semakin ini ya, semakin banyak inovasi ya dari pemerintah. Tapi sepertinya sejauh ini kita optimalkan dulu proses tadi menilai dengan lebih bermakna itu adalah ya tadi yang berangkat dari rubrik dulu atau dari observasi lainnya bukan hanya dari soal tes begitu. Terima kasih Bu Azmi telah Oke, berbagi. terima kasih Bu Azmi.